Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azali Nurekta. Saya Rinsi Dayati. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Eksistensi Pendidikan Islam dan Moralitas Pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja ke eksistensi. Eksistensi berasal dari bahasa Latin exister yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan yang aktual. Eksistensi merupakan keberadaan yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya suatu usaha sebagai pembuktian yang telah diakui oleh diri sendiri maupun kelompok. Dalam hal ini, keterkaitan eksistensi sudah terikat dan keberadaan fisik dan fungsi yang sudah melekat pada sesuatu objek. Sehingga dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang menjadi pembeda setiap hal yaitu kebenaran atau fakta. Sementara pendidikan Islam merupakan bimbingan yang dilakukan terhadap terdidik untuk membentuk nilai moral dan akhlak dalam masa pertumbuhannya, agar ia memiliki kepribadian muslim. Secara sederhana, pendidikan Islam merupakan satu sistem pendidikan yang berbasis Islam, yaitu memprioritaskan Al-Quran dan hadis, baik dalam aspek akidah maupun sains dan teknologi. Adapun tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk dan mencerdaskan manusia dengan menanam nilai Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Singkatnya, eksistensi pendidikan Islam mengatur hal yang paling sederhana hingga perkara-perkara yang sangat terperinci, sehingga memperluas khazanah ilmu pengetahuan Islam. Indonesia sendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha dasar untuk terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikutnya yaitu moral. Moral menjadi tema pembicaraan yang hangat dalam ranah sosial yang kompleks. Setidaknya pada zaman sekarang, kata karakter dan moral mulai muncul dengan cara pandang orang muda untuk mendobrak tatanan yang sudah ada. Runtuhnya kebudayaan lama dan munculnya budaya massa, tindak kejahatan yang meningkat, perebutan kekuasaan, serta kebebasan yang disalahartikan. Selain itu, respon cepat anak muda yang tidak memiliki filter terhadap anugerah pengaruh asing juga menjadi pemicu krisis moral dalam globalisasi. Karena terjadi begitu cepat dan seolah menjadi trenan mode yang tidak berdasar pada nilai-nilai. Sekarang ini manusia sudah sangat sulit mengandalkan budaya yang dianggap memiliki nilai-nilai adil. Karena budaya yang ada sekarang ini adalah pola dari reproduksi sosial yang terbentuk secara praktis. Oleh karena itu, ketika konsep pembelajaran karakter dirancang sebagai acuan pembelajaran di sekolah-sekolah, maka elemen-elemen di masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan agama Islam juga harus dibangun. Pembelajaran moral yang ada di sekolah-sekolah dimunculkan dalam pendidikan konseling yang dalam praktiknya adalah mengenai permasalahan atas tindakan kenakalan. Adapun bentuk-bentuk ajaran moral yang ditanamkan tidak disertai dengan konsensus dari peraturan atau perundang-undangan sebagai titik dasar etika. Selain itu, kata-kata di dalam peraturan atau perundang-undangan yang selalu bisa ditafsirkan membuat hukum menjadi lemah sehingga berbagai tindak kenakalan tetap menjadi keseharian. Secara khusus, bila sekolah ingin menumbuhkan kembali moral yang dimiliki setiap individu peserta didik di dalamnya adalah dengan membangkitkan kembali kepercayaan di dalam agama Islam. Agama Islam berisikan konsep kejujuran yang membentuk hak dan kewajiban setiap individu. Sekarang ini manusia sudah sangat sulit mengandalkan budaya. Dalam memahami moral, memang menjadi susah untuk membedakan antara perubahan dan kebimbangan zaman. Beberapa anak muda dengan jenjang pendidikan tinggi, namun nyatanya juga terjerumus dalam tindak kejahatan yang telah menandai perubahan pada institusi pendidikan yang dianggap kurang maksimal. Begitu juga dengan semakin banyaknya terungkap kasus korupsi yang merugikan negara, yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mengalami pembelajaran panjang, namun juga mengalami perubahan karakter dengan berbagai usaha pemenuhan hasrat. Oleh karena itu, membicarakan moral adalah berbicara kompleksitas yang ada dalam kehidupan tanpa pernah mencapai titik batas. Ajaran masa kini, di Indonesia tidak lagi banyak ditemukan ajaran mengenai etika dan moral. Pembelajaran moral yang ada di sekolah-sekolah dimunculkan dalam pendidikan konseling, yang dalam praktiknya adalah menangani masalah dalam agama tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
karena agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang dijadikan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma dalam kehidupan. Untuk itu, pendidikan nilai sangat penting untuk diimplementasikan agar dapat membantu peserta didik menjadi manusia yang bisa memahami nilai-nilai ajaran agamanya tersebut dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala pengaruh negatif dari perbuatan zaman dapat diantisipasi peserta didik dengan lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.